balas. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun, umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengajarkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudahlah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Amin. Kita siapkan puji syukur nomor 320.
kurbanmu pada Tuhan. Siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, persatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari segenap umat, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati Santa Clara, perawan. Kata-kata terakhir seseorang yang mau meninggal selalu dicatat, diingat-ingat sebagai wasiat. Biasanya memang mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Tuhan, betapa bahagia aku Kau ciptakan. Demikianlah ucapan Clara yang berasal dari Assisi pada akhir hidupnya sebagai biarawati. Rasa syukur atas hidup yang segar ini sekaligus mengungkapkan jalan hidupnya. Pada umur 18 tahun ia tertarik pada cara hidup Fransiskus dan lari dari rumah. Dialah Fransiskanes pertama dan pemimpin biara pertama Santa Clara di Assisi. Mari saudara-saudari kita persembahkan doa-doa kita kepada Tuhan. Semua kita juga diberikan kekuatan, rahmat untuk tetap setia kepada Tuhan, dan seperti Santa Clara begitu terpikat pada Allah sehingga cintanya luar biasa, dan karena itu juga ia mengalami kebahagiaan dalam hidupnya dan berani mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Semoga kita juga senantiasa terpikat kepada Tuhan dan berani mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan melalui cara hidup dan panggilan kita masing-masing. Dalam perayaan Ekaristi ini, kita mau berdoa untuk keselamatan saudara-saudara kita, Bapak Robert Goanis yang meninggal 40 hari yang lalu, dan Bapak Paulus Sumadi 5 hari yang lalu, serta semua sanak saudara kita yang telah dipanggil oleh Tuhan, segenap umat dan kaum kerabat kita. Agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi, kita datang di hadiratnya mohon belas kasihan dan pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Bapa, secara khusus kami mohon belas kasihan, berkat dan kemurahan-Mu bagi orang-orang sakit, sanak keluarga kami, umat-Mu, kaum kerabat dan teman-teman kami
yang mengalami penderitaan karena sakit, ataupun juga karena mengalami penderitaan sakit karena virus corona. Juga kami mohon belas kasihan berkat dan rahmat-Mu untuk anak terkasih yang sedang sakit atau juga terganggu kesehatan, anak terkasih Stefani Marhewin. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan kekuatan, belas kasihan dan rahmat-Mu supaya ia dapat sembuh dan pulih kembali, serta semua sanak saudara kami. Juga kami ingat akan saudara kami Leo bersama dengan sanak keluarganya, istri terkasih Werni dan anak-anak, serta segenap umat-Mu. Engkau berikan pemulihan, berikan kesehatan, berikan juga kesembuhan dari berbagai macam sakit penyakit yang dialami. Juga saudara kami Bapak Mikael, Engkau senantiasa memberikan kekuatan, berkat dan rahmat-Mu, supaya semua umat-Mu, semua sanak keluarga kami, segenap saudara-saudari kami, sungguh dipulihkan berkat sakit penyakit yang dialami. Bapa, kami juga ingat semua saudara kami yang telah meninggal, khususnya Bapak Robert Goanis yang menghadap Dika 40 hari yang lalu, Bapak Paulus Sumadi 5 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, berkat dan rahmat-Mu, pengampunan-Mu, agar saudara-saudara kami yang telah meninggal ini, Bapak Robert Goanis dan Bapak Paulus Sumadi, dapat berserat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau senantiasa memulihkan, menguatkan mereka yang berduka, terutama keluarga, istri, anak-anak, atau sanak keluarga, agar mereka tetap tabah dan sabar dalam derita dan duka ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kitab Ulangan. Pada waktu akan meninggal, naiklah Musa dari dataran Moab ke pegunungan Nebo, yakni ke puncak Pisgah, yang berhadapan dengan Yeriko. Di sana Tuhan memperlihatkan kepada Musa seluruh negeri Kanaan, dari Gilead sampai kota Dan seluruh Naftalia, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yahuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Soar. Dan bersabdalah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu lah aku akan kuberikan negeri ini. Engkau boleh melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberangnya ke sana. Lalu tutup usialah Musa, hamba Tuhan, di sana di tanah Moab. Sesuai dengan sabda Tuhan, ia dikuburkan oleh Tuhan di suatu lembah di tanah Moab, di hadapan Bet Peor. Dan sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburannya. Musa berumur 120 tahun ketika ia meninggal dunia. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangis Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangisan perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun dipenuhi dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah menumpahkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel taat kepada Yosua dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi tidak ada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel seperti Musa, yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi hebatnya segala tanda dan mujizat yang dilakukan Musa atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun dan semua pegawainya serta seluruh negerinya, betapa hebatnya segala perbuatan megah dan ditindakan dahsyat yang dilakukan Musa di depan seluruh bangsa Israel.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Terpujilah Allah Allah yang mempertahankan jiwa kami. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Referen, terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dan perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai para bangsa, dan perdengarkanlah pujian-pujian kepadanya. Referen, terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Marilah, dengarkanlah hai kami sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Kepadanya aku telah berseru dan mulutku kini dengan lidahku aku menyanyi pujian. Referen, terpujilah Allah yang mempertahankan jiwa kami hidup. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jikalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jikalau ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikannya. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jikalau ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan tegas meminta kepada kita untuk saling menegur. Terlebih ketika kita keliru dan berbuat salah, apalagi berbuat dosa. Yesus menghendaki supaya kita berani untuk saling menegur, mengingatkan dan menasihati. Tetapi yang Yesus maksudkan teguran atau mengingatkan atau menasihati adalah teguran di bawah 4 mata. Artinya kita menegur seseorang, menasihati atau memperingatkan seseorang bukan dengan mempermalukan, tetapi dengan sungguh-sungguh dalam semangat kasih persaudaraan, mau memperbaiki kembali kesalahan atau juga kekeliruan, bahkan dosa yang dilakukan, supaya orang itu sungguh sadar akan apa yang dilakukannya. Tetapi tidak jarang
orang juga tidak mau menerima teguran, bahkan dengan keras melawan. Itulah resiko. Namun Yesus tetap mengharapkan bahwa kita ada keterbukaan hati dan ada semangat cinta kasih dan persaudaraan untuk mau saling menegur, saling mengingatkan dan saling menasihati, agar kita semakin berani hidup yang benar di hadirat Tuhan. Inilah cara hidup berjemaat, cara hidup bersama dalam komunitas beriman. Bahwasanya ada keterbukaan hati, ada kerendahan hati, dan juga ada kemauan untuk selalu hidup yang benar dan baik, yang mana kita senantiasa berani meninggalkan cara-cara hidup yang tidak benar, cara-cara hidup yang bertentangan dengan cinta kasih Yesus, cinta kasih Allah. Bahkan Yesus mengingatkan kepada kita bahwasanya jikalau kita berdoa bersama dalam semangat kasih, dalam semangat persaudaraan, di situ Yesus selalu hadir meneguhkan dan menguatkan kita. Dia mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi tentu saja Yesus menghendaki bahwasanya kita selalu hidup dalam persekutuan, persaudaraan iman, dan mau senantiasa berdoa, dan disitulah Yesus senantiasa menguatkan, membimbing kita. Saudara-saudari, dalam masa-masa kesulitan ini, masa pandemi, masa yang tidak mudah bagi kita mengalami banyak tantangan, banyak cobaan dalam hidup, terutama gangguan, ancaman virus corona. Dan dikatakan sekarang sudah mulai berkembang lagi varian-varian baru daripada virus corona ini. Itu semakin mengganggu dan mengancam kehidupan kita dan juga keselamatan jiwa kita secara fisik atau secara duniawi. Namun karena itu kita tidak boleh berkecil hati, tetapi kita mesti tetap saling bergandengan tangan, saling menolong, saling membantu dalam semangat persaudaraan, dalam semangat kasih, dan bahkan mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita, mau senantiasa kembali dan mohon belas kasihan, berkat dan kemurahannya. Itulah fungsi hidup bersama dalam komunitas Kristiani, dalam semangat persaudaraan dan dalam semangat kasih. Semoga kita tetap kuat dan senantiasa setia dalam panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lalu persiapan persembahan dari Manda Bakti nomor 470. Betapa indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Kau berikan sarang. Betapa ku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sorai bagimu, bahagia yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis jadi mata air, mengalirkan rahmat. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, penuh belas kasih,
Tolonglah kami untuk senantiasa meneladan cara hidup Santa Clara yang berani mempersembahkan dirinya untuk kemuliaan-Mu. Semua kami juga berani mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan Dikau melalui cara hidup dan panggilan kami masing-masing, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, agar semakin layak kami di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab para kudus-Mu, terutama Santa Clara, Kau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang ia terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami Engkau berikan teladan hidup para kudus-Mu yang suci, persahabatan mereka yang tulus, doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhanku dan Allahku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang telah menghadap hadirat-Mu, Bapak Robert Goanis,
Bapak Paulus Sumadi dan semua umatmu, sanak saudara kami, kerabat dan teman-teman kami. Ketika dibaptis, saudara-saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Saudara-saudariku, lihatlah inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Engkau mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carlos Barmeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan di dunia ini sudah hidup sebagai manusia baru. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, sanak keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup dari puji syukur nomor 643. Bermadalah kita meluhurkan Tuhan, sorakan Haleluya. Pujilah martirnya yang gagah perkasa, sorakan Haleluya. Direlakannya jiwa raganya demi imannya yang kudus. Berjayalah kini engkau dalam surga, sorakan Haleluya. Mendapat ganjaran mahkota abadi, sorakan Haleluya. Mohonkan kami rahmat ilahi, setia pada Sang Raja.